Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, masih berikan nikmat pada kita semuanya, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ketakwaan. Dan semoga duduk kita hari ini sebagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih meringankan tangan kita, memudahkan kita untuk bertolabul ilmi. Karena ini adalah salah satu di antara tanda bahwa Allah mencintai kita. Amin. Karena baginda Rasul pernah menyampaikan, "Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, jadi kalau ingin diberikan kebaikan, tandanya adalah diberikan pemahaman dalam bab agamanya. Semoga duduk kita di sini bagian dari tafaqquh fiddin, dan dari itu adalah tanda cinta Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Salam salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkenan menjadikan kita satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, tema tentang tema korban ini pertama kali dikisahkan tentang tema korban itu ternyata bukan dari Nabi Ibrahim, tapi dikisahkan dari Nabiullah Adam dengan keluarganya. Maka kita diingatkan dalam surat Al-Maidah ayat 27, watlu alaihim, maka ceritakan Nabi Muhammad kepada mereka tentang apa? Naba ibnu Adam, cerita tentang ibnu Adam. Baik, saya share screen. Ya. Baik, watlu alaihim, maka ceritakanlah kepada mereka, kepada orang-orang ini tentang kisah tentang Nabi Adam, dua anak Adam, bil haqqi, dengan kebenaran. Idz qarraba kurban, ketika mereka mengorbankan, mempersembahkan kurban. Kurban ini dari kata bahasa Arab artinya korban, artinya korib, artinya dekat. Jadi ketika memberikan apa yang amalan yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, goalnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qarraba kurbanan, ketika mendekatkan sebuah kurban. Fatuqbila min ahadihima, maka diterimalah dari salah satunya, walam yataqabbal minal akhar, tapi yang satu lagi enggak diterima. Gara-gara ketersinggungannya itu, kok dia yang diterima, dia bukan saya. Qala laqtulannak. Ternyata yang muncul adalah hasad, dan hasad itu membuat salah satu di antara anak Nabi Adam membunuh yang lain. Qabil membunuh Habil. Qala fa inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin, dan Allah hanya menerima dari korbannya orang-orang yang bertakwa. Nah, poin di sini adalah ketika diminta untuk berkorban antara Qabil dan Habil itu, ternyata Qabil memberikan Qabil seorang petani dan Habil seorang penggembala. Habil memberikan kambing terbaiknya, domba terbaiknya, maka diletakkan sebuah tempat. Dan Habil mencari, karena dia seorang petani, dia mencari sayur-sayurannya yang paling buruk, ya kira-kira ya udah nggak mungkin dimakan manusia, ya udah sisaan lah, ya sudah mulai layu, sudah mulai nggak bagus, maka dikasih untuk Allah. Ternyata yang diterima adalah dari Habil. Karena diterima dari Habil, maka Qabil marah dan membunuh saudaranya ini. Maka tema korban mulai di awal itu dari tema ini secara runutan sejarahnya, baru nanti ketika untuk syariat kita tentang tema korban, yaitu connectingnya dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Baik. Nah, dari sini ketika kita berbicara korban, tema-tema fikih korban saya pikir sudah cukup banyak. Saya ingin menekankan satu hal tentang tema korban, adalah tema-tema tentang pengorbanan. Kurban itu sama dengan pengorbanan. Jadi saya tidak ingin membahas tema kurban secara fikihnya, itu cukup luas, sudah sering dibahas insya Allah di beberapa bulan ini sebelum ini. Tapi saya ingin membahasnya tentang tema pengorbanan. Bagaimana mengorbankan mungkin sesuatu yang sangat kita cintai, sangat kita sayangi di hari yang spesial, yaitu di hari Adha untuk Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, inilah tema tentang untuk sebuah pengorbanan. Nah, di dalam pengorbanan ini pasti ya, ketika kita berjuang pasti butuh pengorbanan. Ketika kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, harus ada yang kita korbankan. Kalau bahasanya gini, kalau dikonektingkan dengan ilmu wanita rezeki, ini connecting dengan ilmu apa? Dikonektingkan dengan terumbu karang, memuliakan dan membahagiakan orang lain. Orang lain yang harus kita bahagiakan, paling puncak adalah
Allah Subhanahu wa taala. Maka menarik kalau Ustaz Nasrullah, saya pernah bertanya, Ustaz, kenapa yang disampaikan tentang 5 miliar dan sebagainya gitu ya. Dulu ya memang gitu, kita berbicara dengan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh jamaah kita. Karena memang rata-rata berpersoalan dengan keuangan, berpersoalan dengan perekonomian, maka cara pendekatan paling gampang ya tadi setiap bulan dapat 5 miliar. Tapi mulai terakhir-terakhir ini udah mulai agak lama gitu ya. Dulu awal-awal tuh seperti itu, biasanya sapaannya 5 miliar itu normal. Tapi ketika sudah sekitar 2 tahun dari pembukaan itu, Rasulullah Ustaz Nas melanjutkan ada di situ poinnya, semoga bisa masuk surga bersama Rasulullah. Jadi nilai akhirat sudah mulai diawalkan juga disampaikan. Juga ketika Ustaz Nasrullah setiap kali camp sebagainya gitu kan. Kalau dulu di awal-awal tidak memasukkan nama Qiyamul Lail, tapi masya Allah ketika udah camp di hotel-hotel gitu kan, ada waktu buat malam hari, maka masuknya Qiyamul Lail di sana. Nah, penghormatan dan pemuliaan kepada Allah SWT ada puncak tertinggi untuk mendapatkan rezeki yang melimpah. Bisa memuliakan manusia sebanyak apapun, tapi kalau Allah merasa tersinggung dan tidak dimuliakan, maka rezekinya pun akan hilang. Gitu ya. Nah, dalam tema korban ini kita adalah bagian pemuliaan Allah SWT. Dan yang kedua, di dalam ibadah kita itu ada ibadah yang connecting hanya Allah SWT, yaitu ibadah mahdoh saja, yang kita connectingnya dengan Allah, tapi juga kita mengenal di dalam Islam ada ibadah sosial. Dan kadang ibadah sosial itu nilainya lebih powerful. Gitu. Kayak misalkan kita mengenal misalkan sholat gitu kan, itu adalah connecting kita sama Allah SWT, buat nge-push diri kita, membuat semangat diri kita. Tapi ada sisi yang lain, misalkan zakat, kita mengenal zakat. Di situ ada ibadah sosialnya yang cukup kuat. Allah ridho dan kita juga connecting dengan orang-orang sekitar kita. Ada sedekah di sana, itu ibadah sosial. Atau misalkan Pak Ferdian Syah Manor, misalkan di situ kelihatan MR Box. Ini adalah bagian ibadah sosial gitu. Dan Rasulullah pernah menyampaikan tentang ibadah sosial ini, nilainya Masya Allah. Pernah suatu ketika Rasulullah menyampaikan dengan para sahabat gitu kan, sebuah amalan yang paling cintai Allah SWT adalah amalan yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Dan amalan itu salah satunya di antaranya ketika engkau memberikan senyuman kepada orang lain, engkau memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Itu adalah amalan paling Allah cintai. Dan ending yang menariknya adalah, andai saja aku diminta untuk duduk bersama sahabatku, fi hajatihi, aku memberikan hajatnya dia, membantu saudaraku. Ini kan ibadah sosial nih. Ada seorang sahabat misalkan butuh bantuan Rasulullah, maka beliau berjalan sehari dengan Rasulullah, dengan sahabatnya tadi yang membutuhkannya. Itu lebih Rasulullah cintai daripada beliau harus i'tikaf selama 30 hari di Masjid Nabawi. Masya Allah. Jadi ketika dibandingkan i'tikaf dengan bantu saudara kita, ternyata lebih powerful membantu saudara kita. Kita tahu bahwa i'tikaf itu gak pernah ditinggalin oleh Rasulullah gitu. Tapi Masya Allah sampai Rasulullah menyampaikan hal itu, bahwa sesungguhnya ketika membantu saudara gitu, saudara kita yang lain itu, maka bisa jadi itu lebih Allah cintai, lebih Rasulullah cintai daripada beliau harus beriktikaf. Nah, di poin inilah bisa jadi ada poin besar yang disampaikan, itu ketika kita memberikan nilai kemanfaatan kepada orang lain, dan di situ adalah amalan yang Allah sangat cintai. Dan bisa jadi itu adalah amalan yang membuat rezeki kita melimpah ruah. Rezeki yang paling basic adalah rezeki ketika kita sedekah misalkan, Allah kirimkan ulang, itu standar sekali gitu. Tapi memang ada juga rezeki yang paling powerful, yang paling indah adalah ketenangan hati. Tenang hatinya gitu kan. Ini dan inilah ciri-ciri tanda-tanda ahli syurga. Baik. Tema tentang pengorbanan ini patutlah kita bermuhasabah diri kita, meletakkan diri kita dengan qudwah hasanah kita. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata qudwah uswatun hasanah di dalam Al-Qur'an hanya untuk 2 orang saja. Pertama untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua untuk Nabi Ibrahim. Dan hanya 2 itu saja penggunaan uswatun hasanah, kata uswatun hasanah. Maka penting bagi kita untuk mentadaburi bagaimana Nabi Ibrahim ketika berbicara tentang kurban gitu ya. Yang dikorbankan Nabi Ibrahim itu Masya Allah gitu ya. Ketika diceritakan dalam surat Al-Baqarah 124 misalkan, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Maka ingatlah ketika Ibrahim diuji dengan beberapa ujian, dan ternyata Nabi Ibrahim sukses. Benar-benar sukses, semua ujiannya dilewati dengan sempurna. Disuruh membuang anak
dari Palestina dibuangnya ke Makkah gitu ya, dengan jarak ribuan kilometer, Masya Allah tetap dilaksanakan. Dan ternyata Allah yang menjaganya. Ada sebuah perkataan menarik ketika Ibunda Hajar diletakkan makanannya dengan beberapa minuman, keteguk minuman yang tersisa, dan Nabi Ibrahim kembali lagi menuju ke arah Palestina. Maka Ibunda Hajar kebayang ibu-ibu, kalau misalkan ibu dalam posisi seperti itu, misalkan masa kondisi saat ini, bayangkan saja misalkan pandemi dengan anaknya yang masih bayi gitu kan, ternyata suami ngilang nggak tahu kemana, ditinggalin gitu, di rumah nggak ada apapun gitu kan, ternyata kena isolasi pula. Bagaimana perasaan ibu-ibu? Pak, bapak mau kemana? Pasti seperti itu. Itu kita punya tetangga loh, pasti panik. Apalagi Nabi Bunda Hajar itu diletakkan di sebuah tempat yang sangat tandus, tidak ada apapun di sana, rumput aja nggak hidup. Jangan bayangkan, rumput aja nggak hidup di sana, itu sangat-sangat tandus tempatnya. Mekah itu tidak ada tanaman di sana. Kalaupun misalkan kita ke Mekah hari ini ada banyak tanaman, ketahuilah di bawah tanaman itu pasti ada selangnya yang akan dinyalakan oleh pusat untuk pagi dan sorenya. Dan selang-selang itu mengalirkan air dari pinggiran kota Jeddah itu. Di situ ada air penyulingan dari laut baru dikirimkan ke kota Mekah. Dan memang tempatnya sangat-sangat tandus gitu. Ketika ditinggalkan, namanya natural juga seorang ibu ya. Ketika ditinggalkan, ibu ini berkata, Ibunda Hajar, ya Ibrahim, ayna tadhhab wa tatrukuna bihadzal wad. Hai Ibrahim, kan mana engkau akan pergi? Apakah kau akan tinggalkan kami di tempat seperti ini? Laisa fihi anisun wala syai'. Di sini enggak ada apapun, enggak ada manusia dan tidak ada apapun. Nah, Ibrahim hanya diam aja. Ini Nabi, kalau misalkan kita pelajari Bapak Ibu, Nabi yang paling sayang terhadap keluarganya, yang sering mendoakan keluarganya adalah Nabi Ibrahim. Ketika dipuji di dalam surat Al-Baqarah tadi 124 gitu kan, ini ja'aluka linnas imama, aku jadikan engkau wahai Ibrahim imam, pemimpin bagi seluruh manusia, bukan hanya untuk umatmu tapi untuk seluruh manusia gitu ya. Apa kata Nabi Ibrahim? Wa min dzurriyyati, dan keturunanku ya Allah. Jadi sangat care dengan keluarganya. Setiap doanya ada keturunan yang disebutkan di sana. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah anugerahkan kepadaku anak-anak soleh. Itu Nabi Ibrahim. Tapi ujiannya juga ujian tentang keluarga. Dan pahami satu hal Bapak Ibu, kita akan diuji dengan sesuatu yang sangat kita cintai. Maka bersiaplah untuk hal itu. Misalkan ibu senang banget dengan wajah putihnya, mungkin bisa saja di satu hari itu adalah bagian dari ujian. Ibu-ibu misalkan senang banget dengan misalkan punya baju bagus ya, bisa jadi satu hari itu akan menjadi ujian bagi ibu. Apakah nanti misalkan dirusakin oleh anak gitu kan, dan sebagainya gitu. Itu ujiannya. Dan Nabi Ibrahim orang yang paling cinta dengan keluarganya, dan Allah mengujinya dengan keluarganya. Ujiannya adalah anaknya dan istrinya disuruh ditinggalkan di sebuah lembah yang tidak bertanaman. Maka Ibunda Hajar pun bingung, ini ditinggalin di tempat seperti ini. Beliau mengatakan, kemana kau akan pergi? Kau tinggalkan kami di sini. Dikejar terus dengan ucapan kalimat-kalimat itu. Dan Nabi Ibrahim tidak menengok sama sekali. Kenapa? Di belakangnya ada seorang anak dan istri yang sangat dicintainya, tapi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Belum kenapa enggak berani nengok? Karena beliau khawatir kalau misalkan nengok jadi terenyuh hatinya dan enggak jadi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetap aja jalan. Dan istri yang solehah ketika suaminya seperti itu udah enggak bisa ngomong lagi, ibu-ibu ganti pertanyaannya. Jangan tanya, "Kenapa, Pak? Kenapa gini dan kenapa gitu?" Tapi pertanyaan diganti oleh Bunda Hajar dengan pertanyaan, Allahu amaraka bihadza. Apakah ini perintah Allah? Iya, kata Ibrahim. Naam, udah itu doang. Kalau ini perintah Allah, idzan la yudi'un Allah. Kalau gitu Allah enggak akan pernah menyanyiakan kami. Pasti akan Allah jaga. Wah, Masya Allah. Ini ketawakalan tertinggi seorang ibu. Pandemi ini dari Allah enggak, Bu? Dari Allah. Misalkan kalau suaminya misalkan dapat ujiannya, nggak dapat pekerjaan, ya ini tetap titipan dari Allah. Allah mengizinkan pandemi ini datang, ya di atas izin Allah. Pasti ada nilai yang indah gitu ya. Kalau saya sering mungkin kalau yang pernah hadir di Kamis sore gitu ya, saya beberapa hari ini membahas tentang paradox of candy. Kenapa membahas tentang paradox of candy? Ya karena itu yang sedang saya alami gitu. Tentang santri yang mendapatkan bungkus permen, stres luar biasa, dari 6 guru saja ngurusin 60 orang, tersisa hanya 2.
yang 4 positif dan tepar gitu kan, tinggal 2 alhamdulillah masih Allah jaga, salah satunya anak saya. Tapi kan stres juga ngurusin santri seperti itu. Dalam keadaan yang kita nggak tahu ilmunya. Kalau saya ngurusin tentang nahwu sorob, i'rab, bahasa Arab mungkin masih mending ada ilmunya. Ini adalah bukan kapasitas saya gitu, bukan kapasitas saya dalam sisi kesehatan. Tapi masya Allah, baru 2 minggu Allah tampakkan begitu banyak sisi positifnya, begitu banyak permen manisnya. Kalau hari ini Bu, misalkan tadi ini dengerin nih, sebelah saya nggak tahu kedengeran nggak suara sedang ngaji. Kedengeran dikit-dikit ya, itu sebelah kanan saya, ini anak-anak sedang ngaji. Itu nggak ada gurunya. Jadi kakak kelas yang hafalannya banyak, Kak tolong kamu ngajarin kelas 7. Kak kamu ngapain ini nih. Jadi gurunya cuma 2, ada satu lagi yang agak sana agak jauhan gitu kan. Cuman 2, satunya di sini depan Bapak Ibu, satunya lagi di ujung, dan yang mayoriti diajar oleh mereka para senior ngajar. Ternyata dapat pola indah ya. Ternyata kakak-kakak senior tuh mau ngajarin, ngasih motivasi. Keren-keren juga ternyata gitu. Ketika suruh ngerapiin, biasanya kita fokus dengan guru-guru semuanya. Kita datang duluan, yuk rapi-rapi gitu. Ternyata enggak, sekarang bilang bagian keamanan tolong rapikan. Jadi datang kita udah rapi. Masya Allah, kedewasaan dari santri cukup tinggi. Ketika kemarin daruh penampian, ngirimin makanan, ngambil makanan, mencuci alat-alat makanan mereka, bahkan nyuciin baju santri-santri yang sedang kurang sehat. Saya ternyuh banget, ya Allah, ini hadiahmu begitu indah daripada ujiannya gitu ya. Kayak bungkus permennya kecil, tapi masuk permennya gede banget. Belum orang tua santri yang berdonasi sampai kita over gitu kan. Biasanya anak-anak suruh beliin buah-buahan sampai banyak banget kita belinya. Indah sekali gitu kan. Maka yakinlah ketika nanti kita melakukan sebuah pengorbanan gitu ya, ada yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala, yakinlah pembalasan Allah tidak pernah adil. Ketika kita beramal satu amal, Allah nggak akan pernah adil dengan membalas satu amal itu saja. Karena itu janji Allah. Tidak adil gimana? Allah pasti balasnya lebih. Maka Bapak Ibu jangan pernah belajar, jangan pernah meminta kepada Allah untuk adil-adilan. Ya Allah, aku ingin keadilanmu. Hati-hati dengan hal itu. Karena ada seorang sahabat juga, ada kisah tentang Rasulullah yang menceritakan, ada yang orang minta keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia ahli ibadah. Ya udah fulan, kamu masuk surga dengan rahmatku. Enggak ya Allah, aku pengen masuk surga dengan keadilanmu. Yaitu dengan ibadahku. Kalau ibadahku banyak nih Allah, insya Allah confirm masuk surga nih. Itu. Sebelum udah dimasukin surga, tapi ini dengan rahmatnya Allah, karena Allah kasihan. Tapi dia nggak mau dengan kasihannya Allah, dimintanya adalah keadilan Allah. Ya sudah, kalau minta keadilan dihitung sama Allah. Oke, amalanmu mana? Masya Allah, ketika ditimbang, tampakkan amalannya, sholatnya, zakatnya, korbannya, ternyata banyak banget. Ini orang soleh banget nih, amalannya banyak. Setelah itu ditampakkan lagi nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat baru nikmat mata ini ditampakkan. Bisa mata satu melihat, diletakkan di sebuah timbangan yang lain. Ternyata baru nikmat mata saja, gitu kan. Itu semua amalan tadi jeglek bahasanya, kalah telak. Nikmat mata sembrut. Berat banget nikmat mata yang patut disyukuri. Ternyata amalannya si fulan tadi yang soleh tadi ya, cuman dia minta keadilan sama Allah, ternyata nggak ada apa-apanya. Maka gara-gara nggak berimbang, maka dia masuk neraka, nggak jadi masuk surga dulu. Setelah nanti beres urusannya, baru dia masuk surga. Maka dalam poin ini, ketika kita berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan minta adil-adilan sama Allah. Yakin pengorbanan kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah rahimakumullah, dalam tema pengorbanan ini, orang yang paling patut untuk jadikan kita tauladan adalah Nabiullah Ibrahim dengan keluarganya. Kisah ini mungkin beberapa kali sudah saya sampaikan gitu ya, kalau nyemak di Sohebi. Dan kisah pertama tentang Nabi Ibrahim meletakkan anak dan keluarganya. Mungkin bagi sebagian berpikir itu ujiannya bagi Ibunda Hajar dengan Nabi Ismail. Yang ditinggalin siapa? Ibunda Hajar dan Nabi Ismail. Yang meninggalkan siapa? Nabi Ibrahim. Tapi bagi Nabi Ibrahim itu jauh lebih berat daripada sang anak dan istrinya. Kenapa? Nabi Ibrahim orang yang paling cinta dengan anak dan istrinya. Maka ujian banget itu. Dan direlakan untuk Ustadz, itu kan kambing kurban. Kalau lagi gak musim hajian atau gak musim kurban, itu kan paling harganya 1,5 kan, yang biasa dijual 3 juta. Udah nunggu ntar aja gitu kan. Kadang muncul perekonomian seperti itu,
Ya memang karena kebutuhannya tinggi, maka dia harganya naik dan itu normal secara perekonomian memang normal. Maka ketika kita ngitung-hitungan sama Allah dalam tema ini gitu kan, udah tungguin aja nanti gitu kan. Maka nilai keutamanya berbeda. Kenapa Allah mintanya hanya di hari itu, di 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13, pengorbanan itu. Nggak boleh lebih daripada hari itu. Ketika di hari yang lain, ya udah nilainya nilai sedekah. Gitu ya. Jadi ketika di hari 4 hari itu spesial, itulah pengorbanan yang terbaik. Ya, nggak main hitung-hitungan lagi. Kalau sehitung-hitungannya adalah Nabi Ibrahim nggak akan pernah ikut banding anaknya, banding kambing. Ternyata nggak negosiasi sama Allah seperti itu. Jadi ujian kita nggak ada apa-apanya Bapak Ibu. Kalau misalkan kita bandingkan dengan misalkan Sohibi, dengan para sahabat, dengan para nabi, ya pasti baina sama wa sumur asad gitu ya. Antara langit dengan sumur yang paling dalam gitu. Jauhnya luar biasa. Tapi patut kita misalkan untuk membandingkan dengan para nabi biar kita tahu di mana posisi dari keimanan kita. Yang kedua, pengorbanan Ibunda Hajar ketika beliau diletakkan di tanah Mekah. Ketika tadi disampaikan, ketika ditinggalkan, kenapa kau tinggalkan kami sini? Apakah ini perintah Allah? Kata Nabi Ibrahim, iya, ini perintah Allah. Oh, kalau ini perintah Allah, pasti Allah yang menjaga kami. Sudah. Ternyata ketika menyampaikan ketawakalan seperti itu, apakah diuji? Pasti. Harus lari sana sini di antara Safa dan Marwah untuk mencari air karena kehausan, dan puncaknya Allah temukan air itu di dekat Ka'bah. Gitu. Dari inilah pengorbanan kedua dari seorang ibu. Bayangkan Bapak Ibu, kalau misalkan Ibunda Hajar saat itu komplain dan gak mau terima. Ibrahim, aku gak mau, aku ikut pulang ke Palestina. Maka Mekah tidak akan pernah menjadi tempat kota suci. Tapi karena perjuangan seorang ibunda dengan ananda Nabi Ismail, lebih kuatnya adalah seorang ibu, kota Mekah menjadi kota yang penuh dengan keberkahan. Dulu kota Mekah itu gak ada orang, lewat aja gak ada. Orang Yaman di selatan, mereka itu suka hijrah, suka keliling, suka mobil. Mereka adalah orang-orang nomaden. Tapi nggak pernah tuh ngelewatin Mekah. Kenapa? Tempatnya tempat yang sangat tandus. Tapi ketika muncul air Zam-Zam, burung-burung berdatangan, orang-orang pada datang ke tempat Mekah itu gitu. Dan itu dimulai dari perjuangan seorang ibu. Dan yang ketiga tentang pengorbanan, korbannya secara syariat seperti kita, yaitu tentang pengorbanan Nabiullah Ismail, yang mana ketika ditanya kepada orang tuanya oleh Nabi Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Maka jawaban Nabi Ismail kecil itu yang mau disembelih, if almatu marsatejiduni insya'u minaswabirin, lakukan yang diperintahkan wahai bapakku, engkau akan dapatiku bagian dari orang-orang yang sabar. Di sini kan mayoritas ibu-ibu ya. Bu, tahu nggak? Ternyata yang sukses mendidik Nabi Ismail itu sebenarnya bukan bapaknya, tapi ibunya. Kekuatan kesuksesan di dalam pendidikan Nabi Ismail itu adalah ibunya. Dan kesuksesan Nabi Ibrahim adalah memilih ibu yang baik bagi anak-anaknya. Nabi Ibrahim itu ketemu anak itu pas bayi, ditinggalin. Habis itu datang lagi belasan tahun untuk ketemu sebentar. Ternyata pas masih hidup, ternyata masih hidup, baru ketemu beberapa hari. Kapan ada pendidikannya di situ? Baru beberapa hari ketemu dan langsung menyampaikan, "Nak, aku pengen menyembelihmu. Perintahnya adalah menyembelihmu." Ternyata jawaban dari Nabi Ismail adalah if'al, lakukan Pak, gitu. Ternyata yang muncul dari anaknya adalah lakukan Pak yang diperintahkan. Aku termasuk orang-orang yang sabar. Kalau yang minta mungkin Ibunda Hajar agak lebih masuk akal. Kenapa? Belasan tahun yang rawat siapa? Ibunda Hajar, bukan bapaknya. Tapi maksudnya yang minta adalah bapaknya, ternyata mau melakukannya. Maka poin penting di sini, ibu-ibu, sesungguhnya connecting kita dengan suami itu menentukan kesolehan anak-anak kita. Kalau ibunya sering jutek sama bapak-bapaknya gitu kan, gedek sama bapaknya gitu. Tuh, bapakmu Ibrahim datang cuman tinggalin kita di sini. Datang-datang lagi pengen nyembelih, ya Allah. Mungkin kalau jawaban dari ibunya seperti itu, yakin Nabi Ismail gak akan pernah ngucapin kata-kata yang seperti ucapin di dalam Al-Qur'an. If al-matu'mar. Maka dalam parenting di kisah ini didapati bahwa kenapa Ismail itu dengan ibunya saja sudah cukup, harusnya kan dengan ayahnya gitu pendidikannya, karena ibunya selalu menghadirkan ayahnya walaupun tidak hadir secara fisik. Jadi ketika nasihati,
Ismail lagi. Ismail kecil, sesungguhnya ini anaknya seorang nabi. Bapakmu kalau misalkan di sini pasti marah dengan kelakuanmu ini. Gitu. Kalau misalkan Nabi Ismail sedang kurang-kurang bagus gitu ya, itu nasihatnya selalu membawa bapaknya, membawa ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim. Baik. Dan tema pengorbanan ini semoga bisa berlanjut. Kalau misalkan sekarang sudah selesai gitu ya, kita azamkan tahun depan kita bisa menjadi salah satu di antara orang yang bisa berkorban untuk tahun depan. Dan semoga korban kita menjadi sebuah amal jariah yang baik dan menjadi teman yang baik, yaitu amalan soleh kita nanti ketika di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja mukadimahnya. Selanjutnya kita akan diskusi saja. Kalau ditanyakan dipersilakan. Alhamdulillah. Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Perkenankan pada malam hari ini kami dari Korwil Sumber dan Jambi ya ingin launching ya. Launching, sebentar saya share screen dulu ya. Launching program tabungan ya, program tabungan kurban buat Bapak Ibu yang ingin membersamai kurban bersama Korwil ya. Nah, jadi ini program kita akan mulai dari periode Juli 2021 sampai dengan Mei 2022 ya. Kita LOP-kan tahun depan kita bisa minimal ya kurban 22 sapi. Dan ini programnya kita tabungan per bulan itu kita buka dari 250.000 per bulan. Selama kalau mulai dari bulan Juli sampai dengan Mei itu kurang lebih 10 sampai 11 bulan. Nah, alhamdulillah juga kemarin pada kurban kemarin ya kita juga sudah melaksanakan dan alhamdulillah itu ada 5 sapi ya, 5 sapi yang kita kurbankan. Dan kita berhasil, alhamdulillah kumpulkan waktu itu juga ini ya, kita nggak rencanakan jauh-jauh hari ya, itu cuman idenya 1,5 bulan sebelum Idul Adha, alhamdulillah. Peserta kurbannya juga Masya Allah berasal dari bukan hanya dari Sumbar, tapi juga ada dari luar negeri, ya, ada dari Hong Kong, ada dari Singapura, ada dari Malaysia ya. Masya Allah itu sangat luar biasa sekali energinya. Nah untuk sapi kurbannya sendiri itu kita bagikan ke pesantren ya, ke pesantren, rumah tahfiz dan juga kepada masyarakat yang memang membutuhkan ya. Di pesantren Afalah ya, pesantren yatim duafa ya. Di mana di sini itu ada 1.000 santri, 1.000 santri yatim dan duafa ya. Total dengan ustadz dan ustazahnya itu ada 1.200. Alhamdulillah kemarin kita salurkan ke sini 2 ekor sapi dan ini kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan BK. Kelihatan BK. Kelihatan ya? Ya. Ya oke. Nah ini ya salah satunya di pesantren Duafa Al-Falah di Bypass di Kota Padang ya. Nah lalu juga ini yang di Al-Falah. Nah ini juga di pesantren Tarbiyah Islamiyah. Oh bukan, ini masih Al-Falah. Ini di Musola Baitul Hadi ya. Nah, Musola Baitul Hadi, di mana di sini juga di sini kita bagikan juga ke masyarakat yang memang sangat membutuhkan ya, yang dikatakan hampir tidak pernah makan daging ya. Ini juga ada di Kota Padang. Alhamdulillah di sini kita juga bagikan 1 ekor sapi di Musola Baitul Hadi. Lalu ini di rumah tahfiz di pesisir selatan ya. Nah ini juga kita bagikan di pesisir selatan 1 ekor sapi yang dikoordinir oleh Bu Dr. Fen. Alhamdulillah kita juga kemarin sudah kurban juga 1 sapi di sini. Nah ini ya rumah tahfiz di pesisir selatan. Nah ini di pesantren Tarbiyah Islamiyah ya. Di sini juga 1 ekor sapi kita bagikan. Di sini ada 600 santri ya, 600 santri
yatim dan duafa juga, ya di mana di sini juga digratiskan santri-santrinya. Jadi salah satunya juga kita bagikan ke sini. Ya, jadi itu adalah 5 ekor sapi yang kemarin kita bagikan ya di Hari Raya Idul Adha kemarin. Nah, untuk tahun ini insya Allah kita akan LOP-kan 22 sapi, kita bisa sebarkan di bukan hanya di Kota Padang tetapi juga di seluruh Sumbar dan Jambi ya. Salah satunya kemarin kami dapat info ya, ada salah satu pesantren mualaf itu di daerah Nias ya, di mana di situ juga santrinya digratiskan, dan bisa dikatakan mungkin ada ya di antara santri yang mungkin saking nggak ada sapi di situ, karena di situ cuman ada daging babi ya. Jadi memang nggak pernah makan sapi ya, bahkan ada yang nggak tahu bentuk sapi itu gimana gitu. Nah, insya Allah tahun depan kita juga akan bagikan juga sapinya ke daerah sana. Lalu juga nanti ada pesantren mualaf juga di daerah Pariaman. Dan insya Allah ada juga kemarin kita juga dapat info ya di daerah Agam, itu udah 11 tahun ya. Masyarakatnya udah nggak pernah makan daging ya. Nggak pernah makan daging dan tidak pernah ada yang kurban, sudah 11 tahun terakhir. Jadi kita akan membagikan sapi-sapi kurban itu ya ke kawasan-kawasan yang memang kita fokusnya adalah ke panti asuhan dan pesantren ya, dan yang memang membutuhkan ya. Jadi kemarin seperti di Al-Falah itu Masya Allah ya, sampai pengurusnya bilang ya Alhamdulillah, berarti 1 minggu ini anak-anak bisa makan daging sapi dulu ya, karena kadang-kadang sehari-hari karena banyak ya di pesantren Al-Falah itu memang kadang-kadang pengurusnya nggak bisa nolak katanya, karena yang diantar itu memang benar-benar anak-anak yang udah nggak ada lagi yang bisa, keluarganya yang bisa ngurus, kadang-kadang udah yatim piatu gitu, kadang-kadang juga anak jalanan yang nggak tahu orang tuanya di mana, lalu ada yang nganterin ke situ. Nah, mereka memang terima, dan alhamdulillah 1.000 orang santri sekarang ada di sana ya. Biasanya juga kadang-kadang kalau misalnya cuman ada beras ya, mereka cuma makan nasi dengan sambal goreng gitu. Alhamdulillah kemarin katanya seminggu tuh bisa anak santrinya bisa makan daging dulu katanya. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu, kami akan memfasilitasi ya buat Bapak Ibu yang ingin menabung dan ingin ikut kurban bersama kami. Silakan nanti kontak saya ya, ada di sini, dan juga tabungan kurban itu bisa Bapak Ibu nabung mulai dari 250.000 saja per bulan ya. Artinya nggak nyampe 10.000 per hari ya. Bapak Ibu sudah bisa menabung, insya Allah bisa nanti diwujudkan ya kurbannya di tahun depan yang 1443 Hijriah. Baik, sepertinya itu saja Pak Karim informasinya. Baik, Bapak Ibu, tadi ada pertanyaan dari Ibu Erna terkait dengan kurban untuk orang yang sudah meninggal. Itu gimana tuh Ustadz ya? Kita kembali ke Ustadz Ali Murtado. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustadz, tadi ada pertanyaan dari Ibu Erna. Baik, untuk korban pada keluarga yang sudah meninggal itu diperbolehkan, seperti kita bersedekah untuk keluarga yang sudah meninggal, dan itu insya Allah akan pahalanya sampai kepada orang yang meninggal, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga jadi wasilah kebaikan juga bagi yang misalkan orang tua gitu kan. Orang tua kan yang mengajari kita untuk, sebenarnya kalau saya pribadi melihatnya gini, ketika kita tidak berniat untuk menyampaikan kepada orang tua pun, insya Allah akan nyampe kepada orang tua. Kenapa? Memang setiap amalan-amalan kita, sholat kita, bahkan hari ini ketika kita duduk di sini, belajar di sini, ini kan karena memang salah satunya didikan orang tua. Ya udah confirm aja setiap amalan kita yang terinspirasi dari amalan orang tua, ya confirm juga akan pahalanya kepada spesial juga kepada orang tua. Pun kebalikannya, ketika kita seorang anak yang kurang baik karena didikan orang tua, misalkan orang tua gak ngajarin kita untuk sholat, gak ngajarin ini dan itu, ketika orang tua sudah meninggal bisa jadi juga dikirimin sesuatu yang kurang bagus juga gitu. Ketika anaknya berdosa sebagainya karena ajaran orang tua, walaupun misalkan tidak diniatkan, orang tua juga akan kena imbas dari ketidakbaikan itu.
Ketika dia baik, insya Allah akan nyampe juga, insya Allah. Kalaupun diniatkan jauh lebih baik, kalau tidak juga insya Allah akan nyampe sendiri kepada orang tuanya. Wallahu a'lam. Bu Mice. Silakan Bu Mice. Ya, terima kasih atas kesempatannya Ustadz Ali. Jadi gini, Ustadz tadi bilang bahwa seorang ibu sangat berperan dalam pendidikan anak. Nah, bagaimana dengan di Al-Quran sendiri itu yang paling banyak memberikan nasihat adalah seorang bapak kepada anaknya. Itu bagaimana korelasinya Ustadz? Afwan, maaf ya Ustadz. Ya, baik, siap. Sama akhir ilmu tentang ini. Terima kasih. Baik. Kenapa ada penekanan gitu? Sekarang saya pertanyaan diganti gini, Bu. Kenapa perintah untuk menghormati orang tua itu dikatakan kepada sang anak terus? Ada nggak perintah seorang tua di dalam Al-Quran suruh mencintai anaknya? Jarang. Enggak kan? Mencintai anaknya. Nah, ya orang tua cintailah anakmu. Dalam berbakti kepada seorang. Sependek pengetahuan saya, mungkin saya fakir ilmu, itu tidak ada, Ustaz. Iya, karena memang sudah nalurinya seorang tua gitu kan. Orang tua itu biasa mencintai anaknya, tapi belum tentu anaknya mencintai orang tuanya. Satu ibu bisa mengasuh 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa mengasuh satu ibu. Tidak sekebalikannya. Nah, sekarang gini, kalau saya pahami dengan ayat yang tadi, ketika itu kan pendidikan tadi saya sampaikan, pendidikan dari seorang ibu. Tapi ketika dikomunikasi di dalam Al-Quran, kenapa kok mayoriti bapak? Untuk memberitahu bahwa tugas ini juga tugasnya seorang bapak. Kalau ibu nggak usah dikasih tahu, memang ibu yang dididik anak-anaknya kan. Madrasatul ula di dalam keluarga itu siapa? Ibu gitu. Maka ibu udah memang naluriahnya seorang ibu yang mendidik teman-teman gitu ya. Dan mendidik anak-anaknya memang rata-rata adalah ibu. Nah, kenapa disampaikan banyak penekanan kepada seorang ayah, obrolannya tentang ayah dan ayah gitu ya. Itu karena memang harus diingatkan seorang ayah, kadang ayah berpikir bahwa saya adalah yang cari nafkah. Pendidikan itu urusan ibu. Maka di situ diingatkan oleh Allah SWT lebih banyak nanti ada obrolan tentang anak gitu ya, dengan orang tuanya itu di bapak dengan anaknya. Untuk mengingatkan para bapak, Pak Karim, saya dan Pak Iqbal sebagainya, ini ya kewajiban untuk mendidik anak-anak adalah di bapak juga gitu. Kenapa ibu tidak diteruskan? Ya memang sudah naluriahnya seperti itu. Gitu. Sama seperti orang tua yang tadi naluriahnya memang ya akan mencintai anaknya gitu. Tapi kenapa diingatkan terus gitu kan, yang untuk berbuat baik pada orang tua itu anak-anak, karena naluriahnya anak-anak tidak seperti naluriahnya seorang orang tua. Wa'alam bishawab, seperti itu Bu. Itu yang saya pahamin. Bu Mica. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih atas pencerahannya Ustadz. Semoga menjadi amal jariah bagi Ustadz dan saya bisa mempraktekannya dalam kehidupan saya sehari-hari. Barakallah. Baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Mici atas pertanyaannya. Berikut kita lanjut dengan pertanyaan Bu Emi, Ustadz. Bu Emi, beliau menanyakan berapa sih sepantasnya kita menerima bagian dari kurban yang untuk peserta ini, Ustadz? Baik, pembagian korban itu ada 3, setahu saya. Iya, pembagian ada 3. 1 untuk yang mengorbankan, 2 untuk masyarakat secara umum, bisa orang kaya atau orang miskin, umum, 3 spesial untuk orang-orang miskin. Jadi pembagiannya disebutkan adalah sepertiganya, seperti itu. Tapi untuk pembagian hewan korban ini tidak spesifik harus sepertiga dan sebagainya, dia lebih santai seperti pembagiannya. Bahkan ketika Bapak Ibu nanti ngambil korban ini, dagingnya dikasih non Muslim boleh, gitu ya. Korban itu sangat lebih fleksibel di dalam pembagiannya. Yang nggak fleksibel itu 1, apa itu? Zakat. Zakat gak fleksibel. Misalkan Bapak Ibu nih punya dana zakat, transfer ke Khairul Razikin untuk pembangunan, maka nggak sah. Harus zakat itu digunakan untuk ke personal. Zakat malkah, zakat apapun itu personal, harus ke personal orang. Tetapi kalau untuk wakaf masukkan sedekah. Nah ini baru nanti boleh. Saat mau zakat ini buat pembangunan pesantren nggak bisa. Maka zakat itu untuk mengangkat harkat martabat kebutuhan primer setiap muslim gitu ya, khususnya yang miskin. Tapi kalau misalkan untuk pembagian hewan korban itu lebih open, lebih terbuka. Begitu Ibu.
Tapi memang layak standarnya maksimal tuh di angka ya tadi sepertiga. Tapi kalau standar di Indonesia itu adalah ya satu, kalau misalkan yang korban biasanya dikasih satu kakinya kan, kaki kambing gitu bagian depan kah atau belakang gitu, dispesialkan untuk pembagiannya. Kalau di Arab mungkin malah lebih unik, Bang. Di Arab itu ya hampir setiap rumah memang berkorban gitu kan. Beda kan dengan kita, korban itu suatu spesial gitu kan. Kalau setahu saya ketika di Arab ya hampir setiap rumah ya berkorban semua gitu. Jadi kirim-kiriman satu sama lain kayak di sini ngirimin tuh dapat kiriman yang lain itu hampir merata gitu ya. Tapi kalau di Indonesia ya kalau misalkan kita ngambilnya sepertiganya gitu kan, itu kalau mungkin jadinya pembagiannya kurang banyak gitu bagi masyarakat. Ya bismillah terima saja. Nah itu ngambil keberkahan. Tapi Ustaz kalau misalkan gini, kita korbannya misalkan tadi Bu Mica sekarang udah di Depok tadi ya, nanti masih korbannya di Padang gitu kan nggak dapat kiriman ya nggak apa-apa juga gitu. Karena di Depok saya merasakan gini, kemarin itu saja kita tuh dapat, saya malam-malam ketika korban udah dapat 4 dari pesantren. Karena khawatiran santri masih ada mungkin bisa jadi ada yang positif gitu ya, maka korban buat pesantren nggak dikeluarin, nggak dibuat warga. Ada sebagian yang 8 ekor kambing, setengahnya dan 1 sapi itu kita santri nggak nyolek-nyolek sama sekali. Itu panitinya khusus dan khusus dibagikan untuk keluar, yang 4 kambing buat dalam. Kalau sudah penuh, malam-malam ditelepon, Ustaz, kita kirimin korban ya. Ya siap. Saya pikir bungkus 2 bungkus, ternyata 1 sak. Saya ngangkat aja nggak kuat. Setelah itu Ustaz sebelah juga sama, dikirimin 1 sak. Wih, Masya Allah. Ini over sekali di daerah Depok gitu. Benar-benar over. Sampai santri kami siapin kecap, kami siapin bumbu. Kak, setiap hari kalian makan kambing boleh gitu. Mereka suruh masak sendiri boleh. Nah, tetapi mungkin bagi tadi disampaikan 2 ekor sapi gitu kan buat 1000 santri, itu ya jadinya sedikit gitu. Maka mungkin lebih ahsan ketika korban gitu ya, tidak di tempat yang mungkin yang banyak korban ya seperti Depok, Jakarta. Ini kan area-area pusat gitu ya, itu mungkin bisa jadi ya cukup mudah untuk mendapatkan korban. Mungkin satu warga, satu rumah saja bisa jadi dapat 3 atau 4 bungkus gitu. Tapi bagi yang di pedalaman nih tadi disampaikan sampai berbelasan tahun itu nggak pernah ada korban, tempat itu mungkin bisa jadi nilai keberkahan dan nilai korbannya jauh lebih powerful daripada di tempat-tempat yang kayak sedekah pada orang kaya gitu. Walaupun sama-sama bolehnya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas penjabarannya terkait dengan pertanyaan dari Bu Emi. Berikut juga ada pertanyaan dari Bu Eka untuk membayar amanah, apakah mana yang lebih didulukan Ustaz? Amanah dibayarkan dulu atau pembayaran kurban Ustaz? Silakan. Kalau saya amanah. Membayar amanah lebih didahulukan. Tapi pastikan dulu amanah itu ada beberapa jenis Bapak Ibu. Kalau amanah yang bisa memang sudah terjangka, misalkan setiap bulannya ntar kita punya amanah ke orang gitu ya, misalkan 10 juta gitu kan, dan kita masih punya dana itu, maka silahkan itu dijalankan dengan standarnya. Tapi kalau misalkan amanah itu memang amanah sangat primer gitu kan, yang kita pinjemin gitu ya, kita minjem ke dia, ngambil amanah dari dia dan dia juga membutuhkan, maka saya lebih menyarankan untuk itu diselesaikan dahulu dari amanah tadi gitu, daripada berkorban. Tapi kalau ketika misalkan amanah tentang motor, cicilan motor, mobil dan rumah, maka ini bisa ada tenggat waktunya yang masih bisa dijalankan. Ketika ada itu maka lebih ya korban tetap berjalan. Kalau amanahnya seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Berikut juga ada pertanyaan dari Dr. V terkait dengan zakat profesi Ustaz. Apakah juga harus dibayarkan ke personal atau gimana Ustaz? Baik, Dr. Fen ini kemarin hadir ke pesantren kah? Ya Dok? Kayak masih ingat wajahnya saya. Hadir Ustadz, hadir. Iya, hadir ya. Assalamualaikum Ustadz, ketemu. Waalaikumsalam Dokter. Baik. Iya. Kebetulan kita kan ada rumah tahfiz, jadi sering ada beberapa karya PNS gitu. Mereka memberikan zakat profesinya. Nah, katanya ini buat rumah tahfiz Bu Dokter. Nah, saya agak mendengar penjelasan Ustadz tadi, kalau zakat ke personilnya gitu. Nah, ini bagaimana nih yang gini? Nanti jangan kita salah ya. Terima kasih Pak. Ke personilnya nanti gini Dok.
Kalau itu ke rumah tahfiz kan beda dengan kalau misalkan saya ceritakan ya untuk pembangunan gedung sebagainya. Rumah tahfiz biasanya kan membutuhkan untuk makan sebagainya kan. Itu zakat itu bisa diberikan kepada personal-personal di dalam rumah tahfiz tadi. Rumah tahfiz hanya wadahnya saja gitu kan. Tapi sebenarnya yang diberikan kan personal. Yang saya maksudkan tadi misalkan nih zakat untuk pembangunan masjid itu kan. Ini kan fasilitas kan gitu, bukan ke personal. Kalau yang tadi itu masuk. Kayak kami di sini juga sebenarnya santri tercover oleh orang tua kan 30%. 70% diantaranya juga mereka ada yang zakat juga karena yatim duafain cukup banyak juga gitu. Nah itu dimasukin ya dalam untuk uang makan santri gitu. Nah personalnya itu masih area yang masuk bisa dikatakan sebagai mendapatkan personal. Gitu. Tapi tidak perlu kita ucapkan atau sampaikan bahwa ini personal santri ini yatim piatu kan nggak perlu ya. Nanti artinya itu masuk ke dalam komponen masakan kan gitu ya. Iya, itu bisa disampaikan, biasanya sampaikan aja Pak ini zakat ya. Jadi tidak dialokasikan untuk pembangunan atau mungkin fasilitas. Ya. Gitu. Oke. Siap. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama Dok. Terima kasih Ustadz terkait dengan penjabaran jawaban dari pertanyaan Dr. Fen. Berikutnya pertanyaan dari Pak Febri nih Ustadz. Untuk pengurus jamaah ataupun pekerja yang ikut membantu proses pemotongan kurban. Nah, seandainya mereka itu mendapatkan jatah daging agak berlebih sedikit dari yang lainnya gitu, gimana saya? Atau semacam upah gitu. Itu gimana Ustaz ya? Baik, kalau dibahasakan sebagai upah maka tidak boleh hukumnya. Kayak misalkan gagalnya gitu kan pemotong sapinya terus dia dapetin kepalanya gitu, itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan dia dapat jatah bagian, udah Pak ini jatah misalkan untuk Bapak gitu. Dalam artian memang itu bukan diniatkan sebagai upahnya, maka itu diperkenankan, dibagikan. Ya. Jadi kalau misalkan gini, kalau yang misalkan penitia dapat lebih ya nggak apa-apa juga gitu kan, tapi jangan diniatkan sebagai upah. Karena ini nanti akan masuk ke khilafiyah di antara para ulama, keluar dari khilaf lebih baik, keluar dari perbedaan pendapat, nyari tempat yang aman gitu kan. Ya sudah kalau mau dilebih ya boleh aja. Karena secara pembagiannya sih nggak harus ada catatan merata loh ya, gitu ya. Oh, dia udah dapat 2 nih haram nih hukumnya, nggak juga gitu kan. Pembagiannya tuh lebih fleksibel. Kayak saya ngebayangin tadi, misalkan saya dapat 1 sak, itu dari hak apa? Saya bingung. Freezer udah nggak muat gitu kan, maka saya kirimkan langsung ke Jeddah, yaitu ke mertuanya Ustadz Nas yang punya freezer besar buat dimasak santri. Nggak lama selanjutnya itu 1 sak guru yang lain. Maka yang ini sebenarnya pembagiannya bebas saja, dan juga dikirimkan kepada mungkin panitia yang melihatnya Ustadz mungkin jamaahnya banyak bisa dibagikan. Dan mungkin dari husnudzon itu ya jadinya saya bagikan lagi tugasnya gitu. Jadi sebenarnya agak lebih fleksibel Pak dalam pembagiannya. Tapi kalau udah niatkan sebagai upah, maka nggak sah. Nanti kalau upah adalah urusannya gini, ada urusan bisnis, ada jual beli bahasanya kan. Dia jual tenaga gitu kan, kita bayarnya pakai dengan apa? Dengan daging. Dan itu nggak boleh. Daging nggak boleh diperjualbelikan, daging korban tadi oleh panitia. Gitu. Tapi daging korban itu boleh diperjualbelikan oleh orang yang menerima korban. Misalkan nih, Pak Karim berkorban gitu kan, terus saya dapat dagingnya. Saya merasa udah banyak banget nih daging ini. Habis itu saya jual gitu kan. Tapi kan udah saya sebagai penerimanya. Karena kebutuhan saya mungkin kebutuhan untuk bayar amanah sebagainya gitu kan. Kebutuhan saya beras, daging udah banyak. Saya jual untuk beras itu boleh. Tapi kalau Pak Karim sebagai panitia dan sebagai pengkorban itu nggak boleh sama sekali. Gitu ya. Jadi bagian tim panitia berjalan sebagai panitia saja membagikan gitu kan. Selanjutnya kayak upah sebagainya itu tidak ada komunikasi secara komersil. Jadi dia ada hukum jual beli di sana. Tapi kalau mendapatkan lebih sebagainya itu dipersilahkan saja. Baik Ustaz, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Febri. Berikutnya pertanyaan dari Bu Irma dan juga Bu Nurbaiti. Ini untuk Ibu Irma, apabila ada perusahaan yang kurban beberapa ekor sapi, salah satunya untuk karyawannya 7 orang, apakah itu sah Ustaz? Dan untuk Ibu Nurbaiti, beliau juga bertanya sekalian nih Ustaz, apakah boleh 1 korban untuk 1 keluarga? Gitu. Terima kasih, silakan Ustaz.
Baik, ini kalau yang pertama perusahaan beliin buat karyawannya, ntar diniatkan pahalanya buat satu sapi buat 7 karyawannya, itu sah, insya Allah. Ya, syah. Dan itu dari Imam Syafi'i sudah clear banget ketika sapi atau unta untuk 7 orang, kalau kambing untuk 1 orang. Itu clear. Dan yang kedua, bahasa kalau ya berarti perusahaan kayak bersedekah gitu kan, bersedekah untuk si fulan gitu kan, dan nanti dipotong atas nama mereka gitu, itu sah. Terus kedua, untuk yang 1 korban kambing, tapi untuk apakah boleh satu korban untuk sekeluarga? Ya, dalilnya ada ketika ada seorang Abu Ayyub Al-Ansari ditanya, ini bagaimana korban di masa Rasulullah gitu kan? Maka dijawab oleh Abu Ayyub, ya dulu kami berkorban ini untuk aku dan seluruh keluargaku. Dan Rasulullah juga menyampaikan hal itu. Bahkan kalau Rasulullah bukan hanya keluarganya, ini aku dan umatku gitu kan, lebih banyak lagi. Nah, dari dalil ini diperbolehkan boleh. Kenapa jadi perbedaan itu muncul? Karena memang hadisnya berbeda-beda gitu ya. Nah, lebih yang diambil oleh Imam Syafi'i itu adalah 1 kambing 1 orang. Nah, ini kenapa tidak terlalu masyhur di Indonesia dan baru masyhur baru-baru ini saja? Ini setahu saya adalah salah satu di antara pemahaman teman-teman dari Salafi, yaitu Ahmad bin Hambal, bermadzhab Ahmad bin Hambal. Mazhab fikih ada 4 dan insya Allah semuanya baik, mu'tabar. Nah, di Indonesia mayoritas menggunakan Syafi'i. Maka hal ini kan agak-agak aneh gitu kan. Kayak misalkan setahu saya ini agak booming 3 atau 4 tahun yang lalu ketika Syekh Ali Jabir menyampaikan hal itu. Almarhum Syekh Ali Jabir menyampaikan hal itu karena beliau biasanya dengan Ahmad Hambali di Saudi, dibawa ke Indonesia jadinya heboh. Setahunya di Indonesia 1 kambing ya 1 orang gitu. Sedangkan ada hadis lain yang 1 kambing bisa untuk sekeluarga. Nah, poinnya adalah ya, itu paling minimal. Nanti untuk pahalanya bagaimana teknisnya, ntar kalau sudah masuk surga kita tanya sama malaikat gimana teknis pembagiannya. Poinnya di situ. Kalau saya ngeliatnya adalah motivasi untuk berkorbannya. Jadi kalau boleh daripada nggak boleh ntar nggak korban malah gitu kan, lebih baik dijawabkan boleh. Tapi kalau misalkan kaidah fikihnya yaitu menggunakan pemahaman Ahmad bin Hambali. Setahu saya menggunakan mazhab Hambali. Wa'alam bisawab. Baik, terima kasih Ustaz. Baik Bapak Ibu, sudah ada 8 pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ustadz kita. Mungkin ada pertanyaan berikutnya atau bagaimana? Itu saya kirimkan tentang hadis yang saya bacakan dari 1 bagian korban untuk 1 keluarga. Boleh, silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Saya kaget juga sebenarnya pertanyaan kok tentang fikih gitu kan. Ini fikih biasanya materi yang paling sering saya hindari. Secara background saya adalah lebih ke pemikiran, yaitu sejarah. Alam nanti kalau misalkan kurang tepat, mohon diluruskan. Baik, terima kasih Ustaz. Silakan Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Baik, sebagai penutup gini Pak, saya akan izinkan untuk penutupan ya. Jadi kisah tentang pengorbanan ini, saya akan menutupnya dengan pengorbanan yang pernah dilakukan oleh para sahabat. Jadi ketika peperangan Tabuk, dan ini sering jadi motivasi buat saya pribadi gitu ya. Ketika dalam peperangan Tabuk, para sahabat diminta oleh Rasulullah untuk berkumpulkan sedekahnya. Tasaddaqu, maka bersedekahlah kalian. Sayyidina Abu Bakar membawa seluruh hartanya, Sayyidina Umar bin Khattab setengah hartanya. Jadi kalau hartanya di ATM terus di ini yang ada gitu kan, itu misalkan 10 miliar, maka 5 miliar dibawa, banyak-banyakan. Sayyidina Utsman bin Affan itu malah puluhan miliar, banyak banget itu. Sayyidina Abdurrahman bin Auf membawa 2.000 dinar. 1 dinar kan sekarang 4 jutaan ya. 4 kali 2 gitu kan, kebayang sekitar 8 miliaran. Beliau sekali sedekahnya, luar biasa. Tapi setelah itu ada namanya Abu Akil. Abu Akil ini datang dengan setengah sok, bahasanya setengah kilo. Jadi tadi bahasanya dia sedekah besar-besar itu, orang-orang pernah nyibir tuh, sebagian orang-orang munafik nyibir, riya uang ibadahnya gitu kan. Terus ada yang datang yang sedikit. Ya sedikit juga dilecehkan. Allah nggak butuh cuma setengah kilo doang. Untuk makan sendiri juga habis gitu kan, diledekin. Dan tapi yang paling menarik itu adalah, saya nggak ingat Abu Akil kalau salah namanya, yang paling sedikit. Itu sedekahnya dengan sedekah perasaan Pak. Ketika malam hari beliau munajat,
ketika semua orang udah sedekah bisa-bisan gitu kan, lu nggak sedekah, memang nggak punya uang gitu kan, maka munajat, nangis sama Allah, ya Allah, Engkau perintahkan semua orang untuk bersedekah, dan Engkau tidak menitipkan uang itu untuk diriku agar aku bisa bersedekah. Maka ya aku bersedekah jika ada orang menzalimiku ya Allah, dan di situ ada kebaikannya ya Allah, ada pahalanya di situ ya Allah, aku sedekahkan bagi orang-orang muslimin semuanya. Malam-malam munajat, lapor, curhat sama Allah seperti itu, nggak ada orang yang tahu. Pagi harinya setelah subuh Rasulullah bilang kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang malam ini bersedekah dan Allah telah terima sedekahnya? Diam semua sahabat. Ya kan nggak ada malam ini sedekah, udah habis-habisan semua, apalagi Abu Bakar, udah habis, hartanya udah dikasihin semua, udah nggak tersisa. Maka ditanya lagi, siapa di antara kalian yang malam ini bersedekah dan Allah telah terima sedekahnya? Diam aja. Siapa lagi masih punya uang nih? Gitu. Kayak udah habis-habisan semua deh. Ternyata diulang lagi, siapa di antara kalian yang malam ini bersedekah dan Allah telah terima sedekahnya? Maka dengan malu-malu sahabat tadi ngangkat tangan, mungkin saja ya Rasulullah gitu. Apa yang kau lakukan wahai sahabatku? Begini ya Rasul, aku bermunajat sama Allah, aku bilang sama Allah, ya Allah, kau perintahkan semua orang untuk bersedekah. Tapi engkau tidak menitipkan uang sedekah itu untuk diriku. Maka aku bersedekah jika ada kebaikan dari kezaliman orang lain terhadap diriku, aku maafkan dia dan pahalanya aku bagikan untuk orang-orang muslimin. Kata Allah, Rasulullah, ya itu, Allah telah terima sedekahmu. Masya Allah. Dari kisah ini sebenarnya sedekah dan korban itu bukan dari nominal, tapi dari mental. Jadi kalau kita bayangin 3 juta itu mungkin besar. Kalau misalkan dia langsung hari ini, tolong kumpulin 3 juta hari ini, besar. Tapi kalau tadi disampaikan oleh Bu Eka gitu ya 10.000 gitu ya, kurang dari 10.000 tiap harinya. Kita biasanya beli bakso 10.000 kan nggak ada yang pernah bertanya, mahal banget baksonya Pak, enggak kan? Atau pizza atau apa gitu yang kita sehari-hari beli gitu. Jadi ringan gitu. Jadi ini bukan masalah tentang nominal uang, tapi masalah mental. Ya tadi seperti yang disampaikan, orang-orang yang dengan hartanya cukup besar, maka contohnya adalah Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq gitu. Tapi kalau misalkan kita dalam kondisi yang kurang bagus secara perekonomian, maka ada contohnya juga kok. Minimal mental kita tuh pengen banget. Maka ada wasilahnya tadi. Bu Eka bidang sosial gitu kan, memfasilitasi. Kalau misalkan 3 juta itu besar, yuk kita pecah-pecah menjadi 250.000. Kalau 250.000 masih besar juga, maka tabung dulu di rumah 10.000 setiap harinya. Itu kan bukan cuma 250, bahkan 300.000 tiap bulannya. Maka dari situ, insya Allah 110.000 sedekah siap kan? Siap kok. Tapi kalau langsung disebutin 3 juta, besar mungkin. Tapi ketika dikecilin, nah itu akan kita rata-rata mayoriti siap untuk dengan angka seperti itu. Maka Bapak Ibu, poinnya jangan sampai jadi orang level 3 lah. Level 1 tadi yang sedekahnya besar-besar, level 2 yang bahasanya ya sedekahnya ya sedekah perasaan, bahasanya mentalnya sudah pengen banget bersedekah gitu kan. Kayak kemarin Ustaz Nas ngumpulin donasi buat Palestina terkumpul 1 miliar. Mungkin di antara kita ada yang ikut menangis di situ, dan juga ada satu lagi yang kelompok yang bakain tadi saya gak inget. Di perang Tabuk itu bakain, mereka itu gak bisa perang dan gak bisa sedekah, dan mereka ngapain sedekahnya? Dengan tangisan. Nangis. Disebut juga di dalam Al-Quran. Jadi gak bisa sedekah, nangis. Ya Allah puji, pengen sedekah cuma nangis. Diterima sedekah tangisannya itu. Dan bisa jadi kayak kemarin ketika Ustaz Nasr ngumpulin donasi besar untuk Palestina, ternyata juga nggak terlalu besar juga ketika dibandingkan dengan Ustadz Adi Dayat dan sebagainya. Tapi Masya Allah, pergerakannya luar biasa masif gitu kan. Mungkin di antara itu ada yang menangis suka, ya Allah, pengen banget sedekah. Tapi kata Ustadz suruh bayar utang dulu ya misalkan. Maka nangis gitu kan. Mungkin bisa jadi tangisan itu juga sampai kepada Allah. Maka dimulai dulu dari mental. Mentalnya adalah pengen berkurban. Dari mental itulah nanti insya Allah akan mudahkan. 10.000 insya Allah dapat lah gitu ya. Kalau perlu 1 kambing, 2 kambing, atau mungkin bisa jadi 1 sapi, 1 orang dan keluarganya. Oh alam biswab, begitu Ibu. Terima kasih Pak Ustadz terkait dengan penjabarannya. Mudah-mudahan di tahun depan kita bisa sama-sama untuk ikut berkurban di Korwil Sumbar dan Jambi, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.